Setelah tadi kita bahas pendahuluan dan landasan teoritis, yang ketiganya adalah metodologi penelitian. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode ataupun uraian tentang suatu metode. Metodologi penelitian dalam hal ini diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber, dan pengolahan sampai pada pelaporannya. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. A. Metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif, statistik, ataupun fakta kualitatif. Metode eksperimen yaitu metode penelitian bertujuan memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Metode penelitian kelas yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar, prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. C. Menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. 1. Sistematika karya ilmiah. 2. Ciri-ciri kebahasaan karya ilmiah, yaitu dibagi dengan kata baku, makna lugas, dan penggunaan istilah. D. Penyajian karya ilmiah. Untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. 4. Mengembangkan kerangka. Nah, pengembangan kerangka ini, penentuan topik, masalah atau isu, penyusunan kerangka, pendahuluan pembahasan, pengumpulan bahan, pendapat para ahli, data lapangan, pengembangan kerangka, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. 2. Kerangka teoritis. Tadi 1 pendahuluan, sekarang yang 2 kerangka teoritis ya. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Secara spesifik, langkah penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis dapat dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan berikut. 1. Pengkajian terhadap teori-teori ilmiah yang akan digunakan dalam analisis. 2. Pembahasan mengenai penelitian lain yang relevan. 3. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis bagaimana yang tercantum dalam butir 1 dan 2 dengan menyatakan secara tersurat postulat, asumsi, dan prinsip yang dipergunakan sekiranya diperlukan. 4. Perumusan hipotesis. 4. Deskripsi dan pembahasan hasil penelitian.
Deskripsi hasil penelitian merupakan sorotan objektif penulis terhadap hasil-hasil penelitiannya. Tolak ukurnya dikembalikan kepada hipotesis dan metode pengolahan data yang telah dirumuskan dalam langkah-langkah pendahuluan. Tujuan dari tahap ini adalah membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Secara sistematik dan terarah, data yang telah dikumpulkan itu diolah, dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi, yang kesemuanya diarahkan pada sebuah penarikan simpulan. Apakah data itu mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan? 5. Simpulan dan saran. Proses pengujian hipotesis yang dikemukakan sebelumnya kemudian dikembangkan menjadi simpulan penelitian yang ditempatkan dalam bab tersendiri. Simpulan penelitian merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dan keseluruhan unsur penelitian yang meliputi masalah. Kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya adalah hipotesis, metodologi penelitian dan penemuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Untuk itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dan dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan hal tersebut, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Pembahasan tentang karya ilmiah sudah memasuki di akhir pembelajaran. Ketika menyusun sebuah karya ilmiah, diharapkan kita dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli ini juga akan menyokong bobot karya ilmiah yang akan kita buat. Makin tinggi tingkat kepedulian kita, karya ilmiah kita akan makin kaya. Selain itu, kita pun harus responsif dalam menanggapi segala fenomena yang tampak. Kepedulian tinggi tanpa respon tidak akan menghasilkan hal besar. Oleh karena itu, kedua sikap ini sangat penting ketika menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, untuk tugas karya ilmiah, cobalah Anda membuat sebuah makalah atau artikel atau jurnal. Nah, tema yang akan kalian bahas silahkan mencari sendiri, misalnya tentang masalah-masalah sosial atau masalah kebersihan di lingkungan rumah atau masalah pendidikan yang terjadi pada saat ini ketika kita belajar daring atau PJJ. Silahkan tema itu dikembangkan menjadi karya ilmiah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan di depan tadi. Nah, untuk penulisan latihan karya ilmiah, silahkan menuliskan di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, demikianlah pelajaran di akhir pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.